Baik pemirsa Lingkar TV dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Mutia Parasti dalam program Sapa Jateng. Kali ini Mutia berada di Dispenduk Capil Kabupaten Kendal, di mana pada kesempatan ini Mutia berkesempatan untuk ngobrol-ngobrol langsung bersama dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, membahas mengenai pentingnya identitas kependudukan digital dan juga kartu identitas anak. Sebetulnya hal ini tuh dianggap sangat penting dikarenakan dari dinas maupun pemerintah sendiri terus berupaya untuk memberikan pelayanan yang prima, untuk memberikan pelayanan berupa identitas kepada masyarakat di Kabupaten Kendal. Dan saat ini pemirsa, saya sedang bersama dengan Ibu Ratna Mustika Ningsih. Selamat pagi Ibu. Pagi. Bagaimana Bu hari ini? Semangat sekali? Semangat dan sehat selalu. Sehat selalu, selalu semangat ya Bu ya. Ibu, ini dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal, Ibu, dalam upaya untuk memberikan pelayanan yang prima terkait IKD dan juga KIA. Sebetulnya KIA dan IKD itu seperti apa sih, Bu? Ya. Jadi program kami salah satunya adalah bagaimana seluruh anak-anak di Kabupaten Kendal memiliki yang namanya kartu identitas anak. Karena itulah identitas yang diberikan oleh negara kepada anak-anak kita. Kemudian juga IKD, identitas kependudukan digital. Ini kita dua program ini ya yang bisa kita diskusikan. Kalau IKD ini ada identitas kependudukan digital yang sudah kita mulai 2 tahun terakhir ini. Bagaimana masyarakat yang sudah memiliki KTP elektronik yang kartu itu kemudian kita pindahkan atau kita aktifasikan, dipindah ke HP-nya masing-masing. Jadi sudah digital, tidak perlu bawa kartu, tapi cukup dengan HP itu sudah tersimpan di situ. Berarti kemana-mana bawa HP sudah aman sentosa. Pastinya kalau HP kan dibawa kemana-mana, jadi sudah aman, tidak usah mempertebal dompet, kecuali uang aja. Oh iya betul. Bawa HP asal rekeningnya juga ada uangnya. Betul. Iya. Oke Bu, ini kan mungkin masyarakat awam belum tahu mengenai KIA, dan KIA ini sebetulnya digunakan untuk anak usia dari berapa tahun hingga berapa tahun? Kalau kartu identitas anak atau KIA ini diberikan di usia 0 tahun. Bagaimana negara itu hadir melalui Dispenduk Capil untuk memberikan identitas anak dari bayi lahir. Dengan kartu identitas anak ini, otomatis anak yang bersangkutan sudah punya NIK dan sudah memiliki akte kelahiran. Nah, ini persoalannya akte kelahiran ini kadang-kadang sebagian masyarakat kita masih mungkin mempercayai kalau memberi nama itu 10 hari atau 40 hari kemudian. Nah, padahal harapan kita begitu lahir dari rumah sakit, dari rumah sakit gitu ya, atau vaskes kesehatan, itu mereka pulang itu sudah membawa akte kelahiran, plus kita ada yang namanya inovasi Bunda Melati. Ibu melahirkan langsung dapat identitas kependudukan. Nah itu, jadi masyarakat nggak usah repot-repot Mbak sebetulnya untuk ngurus ke Dispenduk Capil untuk persyaratan yang mungkin seringkali disampaikan banyak sekali persyaratannya rumit, berbelit-belit. Insya Allah tidak, kita mudahkan. Kami hadir di mana peristiwa kependudukan itu ada. Jadi kalau di puskesmas itu kami sudah kerjasama Bunda Melati, begitu ada ibu yang melahirkan di situ, siap nama, pulang sudah membawa akte kelahiran. Kemudian kakaknya pasti berubah ya, karena kan ada tambahan anggota keluarga. Plus kartu identitas anak. Wah, berarti pulang itu sudah lengkap, tidak perlu menunggu-menunggu. Ya, itu sudah 0 tahun. Baik Bu, ini untuk bagi para masyarakat yang mungkin belum tahu Ibu, mungkin bila mana nanti berencana melakukan proses persalinan di puskesmas di wilayah Kabupaten Kendal, mungkin yang perlu dipersiapkan supaya nanti pulang dari puskesmas sudah membawa identitas kependudukan yang lengkap. Seperti apa itu Bu? Pastinya kan punya ibunya, bapak ibunya punya akad nikah ya, punya buku nikah. Buku nikah sama kakak saja, sama pasti kan keterangan bayi lahir di situ. Nah, kemudian nama, yang paling penting nama, karena di akte itu kan muncul nama. Kalau belum siap nama, kami nulisnya gimana? Iya betul. Itu yang
beberapa masih menjadi kendala kami karena ya itu tadi ada kepercayaan nanti yang mau kasih nama neneknya atau kakeknya atau mungkin saudaranya. Padahal kami sudah sampaikan juga ke beberapa vaskes, beberapa dokter bidan agar mengedukasi ibu-ibu yang hamil itu nyiapkan nama. Sekarang kan gampang ya. Nama mau Arab, mau Barat, mau Indonesia, mau Jawa, semuanya sudah ada bukunya, ada referensinya. Jadi kemudian ini kita edukasi untuk masyarakat bisa memanfaatkan kemudahan kami juga, dan yang pasti sebetulnya lebih pada anak-anak kita mulai lahir itu sudah memiliki dokumen kependudukan. Baik, itu Bu, ini kan ketika anak baru lahir memiliki kartu identitas anak, mungkin manfaat yang didapatkan si anak ini seperti apa, Ibu? Iya, jadi kalau anak itu biasanya kan masih menginduk orang tuanya ya, mau buka rekening di bank juga mungkin masih pakai KTP atau kakaknya keluarga gitu, sehingga kartu identitas anak ini kami mencoba memberikan manfaatnya lebih. Gitu. Untuk apa sih punya KIA gitu kan? Nah, di samping kami kerjasama dengan Disdik, bagaimana nanti kalau masuk sekolah itu syaratnya adalah KIA saja, karena itu pasti punya akte kelahiran. Karena ternyata ada beberapa yang sudah kelas 6, kelas 1 SMP bahkan belum punya akte kelahiran. Loh, ini kok bisa gitu kan? Tapi itulah fenomenanya. Sehingga kami menjawab persoalan-persoalan tersebut, bagaimana syarat nanti masuk sekolah, ini kan mau ajaran baru nih. Ini mereka sudah punya KIA. Kemudian yang lainnya juga kami mencoba diskusi dengan teman-teman, apa sih kita perlu memberikan manfaat ini KIA ini. Nah, makanya kami kerjasama dengan berbagai tempat wisata, kemudian juga warung makan, restoran, kemudian pelaku UMKM, perbankan dan sebagainya, itu dalam rangka boleh nggak sih Pak kita kerjasama kalau ada anak yang memiliki KIA diberi fasilitas lebih dari yang lainnya. Jadi kita saling berkolaborasi dan saling menguntungkan. Itu harapannya. Baik Bu, itu terkait KIA. Bu, mungkin kan kalau di kartu tanda penduduk itu biasanya ada fotonya. Kalau di KIA itu seperti apa? Kan itu dimiliki anak sejak usia 0. Baik, itu seperti apa? Jadi kalau KIA ini untuk 0 sampai 5 tahun tidak pakai foto. Ya, tapi kalau nanti 5 tahun lebih baru pakai foto, dan itu foto saja nanti kami bisa dicetak di kartunya gitu. Jadi masih sifatnya hanya foto, kecuali kalau KTP itu harus biometrik ya. Jadi harus perekaman. Itu nanti KIA dari usia 0 hingga 17 tahun. Nah, kemudian setelah itu dari seorang anak ketika berusia 17 tahun memiliki KTP. Nah, sekarang dari Disduk Capil kan mengharapkan bahwasanya yang memiliki kartu tanda penduduk memiliki IKD. Nah, itu seperti apa Bu saat ini IKD? Ya, jadi kalau anak sudah punya KIA ini nanti pada saat dia 16 tahun itu sudah perekaman KTP gitu kan. Nah, nanti baru dapat kartunya pada saat dia usia 17 tahun. Nah, yang sudah memiliki KTP kami jaring untuk memindahkan KTP-nya ke digital, ke HP. Karena pasti biasanya nih HP pasti dibawa. Kalau KTP ada yang ketelingsut, ada yang hilang, ada yang rusak, ada yang patah dan sebagainya, sangat rentan. Dan yang paling rentan lagi adalah keamanan data. Karena di dalam KTP itu ada NIK, di mana NIK itu spesial number untuk setiap orang kan. Itu mestinya menjadi rahasia kita. Karena disitulah data penduduk itu ada. Ada nama, ada alamat, ada bahkan alamatnya sampai RT RW gitu kan. Ada golongan darah juga. Kemudian ada status pekerjaan. Nah, itu bagi orang-orang yang mungkin tidak bertanggung jawab, data itu sangat menjual, sangat penting gitu. Nah, kita juga harus merasa bahwa data itu penting. Maka kalau KTP itu dengan kerentanannya, kemudian juga misalnya kita ke bank minta fotokopi, butuhnya 1, fotokopinya 5, nanti tercatat di jalan dan sebagainya, sehingga memang harapan pemerintah itu didigitalisasi untuk keamanan data. Jadi kita mengedukasi agar masyarakat itu mengamankan data pribadinya masing-masing. Bu, ini bagi masyarakat yang belum mengaktifkan IKD, identitas kependudukan digital ini pemirsa, ini harus seperti apa? Harus melakukan apa saja ini? Bu? Apakah nanti kartu
yang fisik tidak berlaku lagi atau seperti apa itu? Ya, jadi buat masyarakat yang sudah memiliki KTP elektronik, kami punya target 30% dari wajib rekam ya. 30% itu kurang lebih 250.000 orang di Kabupaten Kendal, dan kami baru mencapai 15%, baru separohnya. Memang KTP ini manfaatnya itu memang belum begitu banyak karena di perbankan masih minta fisik. Kemudian urus apapun masih minta fisik. Walaupun dari kementerian sudah nyurati, ayo sih pakai IKD, tapi memang ada masa transisi untuk itu. Sehingga kami tetap menghimbau karena digitalisasi ini penting, khususnya untuk keamanan data. Keamanan data caranya adalah nanti kami akan membantu masyarakat mengaktifasi IKD. Karena Mbak, ternyata kami berusaha, ini ada pihak-pihak tertentu yang memanfaatkan IKD ini, ngaku-ngaku orang Dukcapil. Itu sehingga tolong masyarakat ketemu dengan kami di Dispendik Capil, dan kami pasti akan woro-woro. Oh, kami berada di misalnya ada kegiatan tertentu, kami mesti menyampaikan ada aktivasi IKD, dan IKD ini bisa masyarakat akses untuk di Kabupaten Kendal di MPP. Ya, di situ ada perekaman, juga ada IKD. Kemudian UPTD kami ada di UPTD Weleri, itu di Komplek Kecamatan Weleri. Masyarakat bisa datang ke sana harus dengan orang Dukcapil. Selain itu tidak bisa, karena ini mohon maaf banyak sekali yang memanfaatkan. Ternyata kan ada juga gitu yang melakukan penipuan. Kemudian yang di daerah Sukoharjo, silakan datang di UPTD kami di Kawadanan Silokaton, itu di depan Bundaran Sukoharjo. Kemudian di Boja itu di Kecamatan Boja, di situ ada UPTD kami. Kemudian di Kaliwungu ada UPTD kami di Komplek Kecamatan Kaliwungu. Ataupun ada event-event, kami juga hadir setiap Jumat. Ibu Bupati ada bersatu siaga, kami hadir juga IKD. Ayo kita aktivasi IKD dalam rangka keamanan data kita. Dan itu gratis, Ibu? Gratis. Tidak dipungut biaya apapun? Tidak. Jadi bila mana nanti ada perseorangan atau kelompok tertentu yang memanfaatkan, silakan lapor pemirsa. Ada pengaduan juga, kami buka seluas-luasnya. Jadi bagi para pemirsa yang mungkin ketika mengurus aktivasi IKD maupun KIA berbayar, itu dipastikan bukan dari Dispendik Capil Kabupaten Kendal. Jadi langsung datang ke kantor yang bersangkutan, begitu ya Ibu ya? Oke, Ibu, itu terkait IKD. Mungkin dari segi keamanan tadi dijamin ya Bu ya? Mungkin sisi keamanan yang digunakan itu seperti apa Bu? Jadi identitas ini begitu dokumen penduduk itu mengurus di sini. Kami ini tidak menyimpan data. Data itu tersimpan di pusat sana. Jadi saking mengamankannya, seluruh kabupaten itu tidak memiliki data. Yang memiliki data adalah server pusat. Jadi satu pintu. Nah, itulah yang menyatukan kami, sistem informasi administrasi kependudukan, siaknya siak terpusat, sehingga itu dilindungi oleh pemerintah. Ada undang-undangnya juga, kita ada undang-undang Adminduk yang menjadi regulasi kita bahwa keamanan data itu terjamin. Dan kami baru saja kami menerima ISO ya, yang memberikan kita kepastian untuk keamanan data Dukcapil, yaitu ISO SIAK, kemudian juga ISO untuk Pak Dalman, ya, pelayanan kami yang online itu. Artinya kami juga sudah menempuh berbagai upaya regulasinya agar keamanan data dari warga Kabupaten Kendal itu safe, ya, aman. Kalau dari IKD sendiri di dalamnya memuat informasi apa saja Bu? Apa hanya informasi mengenai fisik KTP saja atau di dalamnya ada yang lain? Ya, jadi IKD ini didesain menjadi dompet atau walletnya digital. Jadi tidak hanya KTP, di situ ada kakak kita, ada KIA anak-anak kita, ataupun KTP anak-anak kita. Jadi data keluarga ada di situ. Jadi nggak perlu repot sebetulnya, karena tidak perlu membawa banyak berkas di tas. Cukup satu genggaman. Iya, satu genggaman di situ sudah dokumen Adminduk kita dan keluarga kita tersimpan. Dipastikan aman semua ya Bu ya? Insya Allah aman. Bu, ini kan bagi masyarakat yang belum mengaktifkan IKD, mungkin yang dilakukan
masyarakat bisa seperti apa? Mungkin menyiapkan berkas kemudian datang dan memerlukan apa saja Bu pirantinya? Ya, jadi kalau IKD hanya pastinya HP. Baik. Nah ini kadang-kadang masyarakat kita kan masih belum punya HP, makanya targetnya nggak 100%, kan 30% kan, karena pemerintah menyadari bahwa tidak semuanya melek IT, tidak semuanya punya HP, sehingga 30% ini harapannya nanti pasti akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik gitu. Nah, jadi HP pastinya, kemudian kakak aja sehingga bisa dilihat nicknya, udah itu aja. Cukup itu saja sih. Dan yang bersangkutan harus datang karena yang satu bersangkutan, HP baik. satu IKD. Jangan sampai nanti HP-nya anaknya dipakai untuk IKD lah, kan nggak bisa. Nggak bisa. Yeah. Berarti harus memiliki ponsel untuk orang yang bersangkutan. Iya. Dan karena ada fotonya. Fotonya, kemudian juga nanti ada passwordnya. Berarti sangat terjamin keamanannya. Jadi kalau misalnya ada data yang tercecer, pasti yang bersangkutan yang memberikan kan? Karena yang punya password yang bersangkutan. Nah itu dia. Nah itu tadi pemirsa, cukup mudah, tinggal hadir di kantor Dispenduk Capil Kabupaten Kendal dan juga di kantor-kantor lainnya yang direkomendasikan oleh Dispenduk Capil, cukup membawa ponsel dan juga kakak saja, cukup mudah. Nah itu terkait IKD Bu, mungkin yang menjadi sasaran saat ini dari Dispenduk Capil Kabupaten Kendal mengenai pengaktifasian IKD ini dari usia berapa saja Bu untuk saat ini? Iya, jadi kalau kami jemput bola ke sekolah-sekolah, itu kan mereka yang berusia 16 tahun, kemudian yang 17 tahun, karena sekolah biasanya juga nggak boleh bawa HP, maka guru-gurunya dan fasilitas akademika yang ada di sekolah-sekolah tersebut. Kemudian juga kami kerjasama dengan desa untuk melakukan aktivasi IKD ini di berbagai event gitu, dan sosial media, kemudian beberapa surat menyurat dari bupati juga kami sampaikan agar masyarakat mulai memindahkan KTP-nya ke IKD. Tapi memang kami menyadari betul pemanfaatan IKD ini masih kurang optimal. Jadi itu tadi ke bank masih, terus kemudian masyarakat kemudian bertanya, apa sih manfaatnya IKD buat saya gitu. Nyatanya masih dimintai gitu kan, sehingga KTP ini tetap berlaku, kami tetap ada proses percetakan KTP sampai kemudian nanti IKD ini terus meningkat. Nah baru KTP ini mungkin ya regulasi pemerintah akan diperbaiki atau mungkin disempurnakan itu, sehingga ini masa transisi. Nah itu kendalanya di lapangan, manfaatnya yang masih merasa masyarakat belum merasakan manfaatnya gitu. Tidak seperti KTP, KTP fisik. Ya. Kalau mungkin sekarang Ibu, mungkin yang masyarakat yang mungkin mendominasi memiliki IKD itu biasanya di usia berapa saja Bu? Kalau dari Dispenduk Capil Kabupaten Kendal itu seiring dengan IT ya, jadi ya yang masih ya muda lah. Kalau yang usia lanjut itu sudah nggak perlu gitu, kayak masih seperti itu. Jadi memang di usia-usia produktif ini menjadi sasaran utama kami karena mereka memiliki HP, support HP dan bisa kita edukasi. Jadi dengan IKD ini selain keamanan data sebetulnya bisa untuk mengajukan permohonan Adminduk. Ya, jadi ini akses layanan juga IKD ini, melalui IKD kita buka. Kemudian juga dengan HP ini masyarakat juga bisa mengaktifasi Pak Dalman, layanan online kami. Jadi semuanya sudah di HP sekarang. Dalam satu genggaman mudah. Iya. Jadi meskipun fisik masih digunakan, tapi sudah ada IKD. Dan kalaupun masyarakat membutuhkan Adminduk permohonan bisa juga lewat IKD. Di situ ada fitur-fitur permohonan untuk IKD. Banyak sekali layanan yang diberikan oleh pemerintah, terutama di Dispenduk Capil Kabupaten Kendal ini pemirsa. Baik Ibu, terkait KTP yang fisik ini mungkin saat ini kondisinya seperti apa Bu? Mungkin ketersediaan belangkonya saat ini tersedia berapa? Untuk KTP jangan ragu ya. Tenang aja, kita stoknya alhamdulillah mencukupi. Jadi dari PRR itu yang siap cetak itu 4.000 sekian, itu kami saat ini 6.000 sekian, masih aman ya. Jadi artinya pemerintah pusat pun juga konsisten untuk menyediakan belangko ini karena belangko ini dari pusat.
Oke. Ya, jadi bangunan dari pusat, kemudian untuk perangkat lainnya seperti tintanya memang dari Pemda Kabupaten Kendal. Nah, inilah yang kami mencoba untuk matur kepada Bupati bahwa kami harus dilengkapi ini karena punya belangko nggak bisa nyetak gimana. Ya, tapi insya Allah untuk pemerintah Kabupaten Kendal mendukung sekali penyediaan terkait dengan KTP maupun perangkatnya. Oke, berarti para pemirsa tidak perlu khawatir bahwasanya ketersediaan stok belangko masih aman. Tapi itu tadi kalaupun mencetak kondisi tertentu, IKD sudah tidak apa-apa, IKD saja. Nanti cetaknya lain kali. Iya, kita sudah IKD aja, udah bisa mengakses kita, ngamankan, gitu kan, dan juga itu tadi kita memberikan manfaat lebih loh Mbak. Dengan IKD ini yang sangat mudah. Nah, kami kerjasama dengan pelaku usaha juga. Jadi selain KIA, kemudian kami mengembangkan selain KIA dengan IKD. Oke. Iya. Berarti nggak cuma KIA yang mendapatkan kemudahan yang luar biasa banyak sekali. IKD biar tertarik juga punya milik IKD, nanti di beberapa tenan yang sudah kerjasama dengan kami dapat diskon. Oke. Luar biasa sekali di Spenduk Capil Kabupaten Kendal ini, Bu. Mungkin tantangan terbesar dalam meyakinkan para masyarakat ini untuk menggunakan IKD. Ya. Di tengah-tengah bahwasanya fisik masih digunakan oleh instansi-instansi terkait. Seperti apa Ibu? Tantangannya adalah sekali lagi kesadaran masyarakat untuk mengaktifasi KTP-nya menjadi digital. Ya. Baik kepemilikannya, kemudian pemanfaatannya, ini menjadi satu tantangan tersendiri. Sekali lagi karena masyarakat masih merasa belum merasakan manfaat lebih IKD daripada KTP, gitu. Walaupun kita menyediakan KTP, kecuali kalau KTP kemudian tidak ada semuanya IKD, mungkin akan lari menjadi IKD. Tapi kan kita tidak bisa seperti itu, semuanya harus dilayani. Kemudian juga masyarakat belum melihat bahwa permohonan itu bisa dilakukan lewat IKD, permohonan Admindo. Ini juga sudah kami lakukan edukasi, sosialisasi, sudah ada juga yang bisa. Kemudian juga keterbatasan masyarakat juga, mungkin IT, kemampuan ekonomi untuk beli HP yang support, karena ini kan basisnya Android. Baik. Gitu ya. Kemudian yang lainnya ya saya kira mereka masyarakat masih perlu diedukasi untuk keamanan data. Ini yang paling penting. Baik Ibu, terkait mungkin langkah yang dilakukan dari Dispenduk Capil Kabupaten Kendal sendiri dalam rangka memberikan pelayanan berupa KIA dan juga KTP dan juga IKD, seperti apa saja Bu programnya? Ya. Program kami untuk KTP tentu kami jemput bola ke sekolah-sekolah. Barusan kemarin kami kumpulkan satuan pendidikan untuk kita bersama-sama melakukan dan mensukseskan program perekaman KTP. Jadi kami sampaikan ini bukan hanya tanggung jawabnya Dukcapil, tapi menjadi tanggung jawab kita selaku pemerintah ini untuk memberikan identitas kepada masyarakat. Jadi yang paling penting adalah bagaimana masyarakat kita terlayani dengan layanan kita. Karena layanan kita ini menjadi dasar pelayanan yang lainnya. Bukan pelayanan dasar, tapi menjadi dasar pelayanan lainnya. Ketika tidak memiliki identitas, pasti tidak dapat mengakses fasilitas yang disediakan oleh pemerintah. Ya, jadi harus punya identitas. Maka kami hadir mulai dari 0 tahun, gitu ya. Kemudian KTP ini selain ke satuan pendidikan, kami juga sekarang mencoba untuk memberikan agak keras ini Mbak. Jadi kalau yang nggak mau direkam, itu kita nonaktifkan datanya. Ya, jadi orang tuanya kalau misalnya lihat di kakak, loh kok tidak ada data anaknya, karena kita nonaktifkan. Tapi ini demi kebaikan Ibu? Insya Allah demi kebaikan. Kita akan coba, itu edukasi. Artinya biar kadang-kadang kita sampai sekolah anaknya nggak mau direkam. Kemudian anaknya juga, ya mungkin mereka belum merasa apa sih manfaatnya KTP gitu. Kecuali kalau mau ngurusin, mau sekolah dan itu. Nah akhirnya ya mulai 2005 semester 2 kami lakukan nonaktif bagi mereka yang tidak mau rekam. Pas liburan banyak loh Mbak, pada datang orang tuanya, loh ini anak saya belum perekaman. Nah kemudian itu menjadi satu edukasi bahwa penting loh ini KTP gitu kan,
untuk anak-anak kita yang berusia 17 tahun. Dan ini sudah kami sampaikan juga ke Satuan Pendidikan, Pak, nanti Bapak Ibu kalau nanti pada saat kami datang dan anak ini sudah usia 17 tahun dia belum rekam, kita nonaktifkan. Tolong surati orang tuanya biar orang tuanya juga teredukasi juga. Gitu. Itu untuk KTP. Kemudian untuk IKD yaitu tadi kita terus mensosialisasikan, mengharapkan dan menghimbau masyarakat untuk beralih ke IKD. Toh KTP-nya juga masih ada gitu ya. Kemudian untuk KIA beberapa terobosan kami ada inovasi Bunda Melati. Kemudian 0 tahun sudah harus KIA. Kita kerjasama bagaimana dengan distrik meregulasikan untuk masuk sekolah harus punya KIA. Oke, luar biasa sekali, banyak sekali inovasinya dalam memberikan identitas kepada masyarakat yang pentingnya luar biasa. Meskipun tadi sedikit ada paksaan berupa penonaktifan ya Bu ya, tapi itu demi kebaikan karena memang seluruh layanan baik pendidikan, kesehatan dan juga yang lainnya memerlukan kartu identitas. Betul sekali Bu. Tadi disampaikan bahwasanya ada KTP, kemudian IKD dan yang lain sebagainya. Mungkin tantangan yang dihadapi ketika yang pertama untuk KIA sendiri seperti apa Ibu? Ketika anak itu yang seharusnya ketika pulang dari puskesmas dapat memiliki kartu identitas tapi belum punya, kemudian tantangan bagi jemput bola untuk KTP di sekolah-sekolah dan juga IKD seperti apa? Iya. Tantangannya adalah kita menghadapi masyarakat yang punya ragam pendidikan, punya ragam kebiasaan, kepercayaan dan sebagainya. Ini menjadi tantangan tersendiri. Bagaimana kita memberikan strategi yang berbeda-beda juga dengan segmen yang berbeda, tapi muaranya adalah bagaimana Dispenduk Capil hadir melayani mereka dengan kemudahan-kemudahan yang kita hadirkan, kemudian juga mereka teredukasi akan pentingnya Adminduk gitu kan, sehingga per 1 Februari ini ya kami melakukan kebijakan tidak ada tatap muka di tempat kami, semuanya online. Jadi ya bukan ya mau tidak mau harus kita lakukan itu. Ya. Tatap muka di Dispenduk Capil bisa dilihat kami sepi, tapi kami bekerja di balik itu. Ya, karena semuanya permohonan lewat online. Kemudian di UPTD juga tidak ada layanan tatap muka untuk proses pengajuan. Hanya perekaman KTP sama KIA kami tetap buka, termasuk IKD di MPP maupun 4 UPTD kami. Di dinas hanya menerima konsultasi saja. Yang rumit-rumit itu datang ke dinas untuk kita bantu. Nah, selebihnya bagaimana masyarakat bisa mengakses kami gitu ya. Aksesnya adalah bisa di kelurahan atau di desa-desa. Karena 266 desa sudah kerjasama dengan Dukcapil menyatakan siap untuk membantu warganya mengajukan permohonan cukup di desa saja. Kelurahan juga demikian, 20 kelurahan sudah kerjasama sehingga total 286 desa dan kelurahan di Kabupaten Kendal sudah kerjasama dengan Dukcapil sehingga layannya cukup di desa maupun kelurahan saja, tidak usah jauh-jauh. Cukup 5 langkah kalau rumahnya dekat dengan kantor desa Ibu. Ngambilnya di mana? Ya di situ. Nah, sehingga permohonannya nanti lewat online melalui aplikasi, bisa IKD, bisa Pak Dalman, pelayanan administrasi kependudukan ini juga alat yang kita coba sediakan dalam genggaman Pak Dalman itu, sehingga bisa lewat online. Ini nanti permohonan masuk ke tempat kita, teman-teman ini bekerja semuanya di belakang ini, ya memverifikasi, kemudian menerbitkan dokumen dan kemudian dikirim ke desa, ke kelurahan, sehingga mereka bisa ngambil di situ. Kalau yang bisa mandiri online itu nanti juga lewat emailnya mereka. Jadi sudah 0 km. 0 km, tinggal modal paket data dan juga ponsel saja ya Bu ya. Itu harapan kami, dan dalam sehari itu kita hitung 350 sampai 400 permohonan one day service. Masya Allah. Sehingga kalau Jawanya sepi ing pamrih rame ing gawe. Itu dia. Di belakang teman-teman bekerja semuanya, kantornya sepi, tapi masyarakat semuanya terlayani insya Allah. Tidak bisa dibayangkan ketika dari jauh-jauh kemudian antri di sini 300-an orang. Itu 3 tahun 4 tahun yang lalu Mbak. Ini memang mengusung digitalisasi, tinggal lebih dekat, juga lebih mudah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Jangan untuk lupa membersihkan 0 km. 0 km dan
tinggal dalam satu genggaman saja. Yes. Betul sekali, Bu. Untuk nanti, Bu, bila mana mengurus identitas kependudukan di kantor desa setempat, mungkin nanti untuk fisiknya langsung jadi atau seperti apa, Bu? Ya, jadi permohonan di desa ini saya sampaikan kenapa harus di desa gitu ya. Paling tidak masyarakat perangkat desa khususnya itu mengetahui persis kondisi masyarakatnya, gitu ya. Misalnya ada proses pengajuan ke akte kelahiran, pasti itu bapak ibunya pasti tahu kan itu siapa. Kalau kami kan asal permohonan aja, mungkin malah bukan orang tuanya, tapi sekarang nggak bisa, harus yang bersangkutan, karena kita juga punya tugas untuk menertibkan data. Jadi datanya harus benar. Jadi nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ini tidak bermasalah, gitu kan? Karena yang saat ini terjadi masalah itu muncul 10 tahun, 20 tahun yang lalu karena aktenya tidak anaknya yang bersangkutan, tapi neneknya dan sebagainya. Sehingga memang perbaikan data ini kita mulai dari desa, dari kelurahan yang tahu persis warganya. Kemudian warganya datang ke desa maupun kelurahan mengajukan permohonan yang diinginkan. Nanti ada petugas desa sudah di SK-nya sudah dikasih SK sama Pak Kades, gitu kan? Itu yang kita komunikasikan lewat WA group itu dari desa mana-mana, agen desa itu sudah kita bintaki juga, sehingga permohonannya itu nanti persyaratnya diupload. Nah, diupload, dikirim ke tempat kami. Nanti kalau kurang juga ada korespondensi untuk segera melengkapi. Kemudian kalau misalnya memang lengkap, diserahkan dikirim juga lewat email agen desa. Iya, agen desa kalau lewat desa atau kelurahan. Tapi kalau online ya sudah langsung masuk ke email yang bersangkutan. Luar biasa sekali, langsung jadi. Kalau saya dulu masih mengalami itu, Ibu. Datang harus mengantri ke kecamatan, kemudian direkam. Jadi masih sangat sulit dulu, Ibu. Ini sekarang harusnya masyarakat harus merasa sangat terbantu dan termudahkan. Itu dia. Semoga masyarakat merasa dan memanfaatkan kemudahan-kemudahan yang kami tawarkan, karena semangat kami itu adalah membahagiakan masyarakat. Ya, membahagiakan masyarakat agar masyarakat dengan mudah mengakses kami. Kemudian juga yang paling penting semuanya memiliki dokumen kependudukan. Iya, betul. Karena identitas kependudukan ini kebutuhan dasar. Betul, dasar kebutuhan untuk mengakses seluruh layanan. Yes. Ya, betul. Bu, mungkin tadi dari segi tantangan kemudian upaya yang dilakukan, mungkin perbedaan ketika melakukan sosialisasi atau mungkin jemput bola di masyarakat di perkotaan maupun di perdesaan seperti apa, Bu? Iya. Kalau di perkotaan karena tentu mereka lebih lebih secara pendidikan juga lebih terdidik, sehingga untuk produk kami IKD lebih banyak juga di Kabupaten Kendal. Kemudian untuk masyarakat desa ya karena memang HP-nya mungkin tidak support atau tidak memiliki HP atau sinyal dan sebagainya, ya itu tantangan-tantangan teknis sih sebetulnya. Tapi paling tidak mereka memahami, oh sekarang sudah ada ya digital, paling tidak seperti itu. Dan ini kami juga mengupayakan untuk milenial, Gen Z ini juga mulai kita dekati agar mereka menjadi marketing kita juga. Bagaimana KTP ini penting, kemudian juga kalau kamu nggak mau bawa KTP ya sekarang sudah bisa digital gitu. Kami ada pendekatan-pendekatan seperti itu. Mungkin ada apresiasi bagi para mungkin pemilik kartu tanda penduduk pemula. Dari Dispenduk Capil ini ada tidak, Ibu? Iya, jadi kami ada sedikit kejutan, surprise untuk anak-anak yang berusia 17 tahun. Jadi kami ke sekolah itu membawa hadiah. Apa itu, 17 tahun KTP. Oh, KTP hadiahnya, Masya Allah. Itu berguna sekali, Bu. Iya, jadi mereka yang biasanya mungkin hadiah dari orang tuanya berbeda, ini hadiahnya KTP, dan kita edukasi manfaatnya KTP untuk mereka. Jadi mereka kemudian menjadi lebih luas lagi untuk mengakses layanan-layanan pemerintah, mungkin SIM, mungkin punya rekening sendiri di bank, atau mungkin mereka mau flight terbang, atau mungkin punya paspor dan sebagainya. Itu kan terbuka luas untuk mereka. Betul sekali, luar biasa sekali surprise dan juga hadiah dari Dispenduk Capil Kabupaten Sweet 17 namanya, Ibu ya. Luar biasa sekali, berguna dan bermanfaat. Iya, pastinya. Seumur hidup. Betul sekali. Asal dijaga dan melakukan aktivasi IKD. Betul sekali. Bu, ini dari Dispenduk Capil Kabupaten Kendal sebetulnya merangkul siapa saja untuk memberikan layanan yang terbaik bagi masyarakat. Iya.
Jadi kami merangkul seluruh stakeholder. Ya. luar biasa. Tadinya mungkin pihak sekolah karena anak-anak kita di situ, kemudian OPD pasti ya, kita pemerintah, kemudian lembaga-lembaga pemerintah baik vertikal maupun perbankan, BUMN, BUMD. Tapi kemudian kami mencoba mengembangkan ekosistem Adminduk ini ke pelaku-pelaku usaha. Iya. Jadi bagaimana sih mereka memiliki usaha, tapi tadinya banyak juga pihak, apa sih korelasinya dengan Adminduk gitu. Saya merasa ini pasti ada korelasinya gitu. Dan kita coba kaji, kita juga belajar dari berbagai teman-teman yang lainnya. Oh iya, kita bisa kerjasama ternyata. Nah, bagaimana pelaku usaha yang ada di Kabupaten Kendal ini kita coba dekati, bisa nggak sih kita saring marketing bersama, punya teman-teman pelaku usaha punya produk, saya punya produk, kita marketingkan bareng, kita tumbuh bareng, kita berkembang bareng, dan kita mendapatkan manfaatnya bersama-sama. Gitu. Jadi kami kerjasama. Luar biasa sekali. Nah, bentuk dari kerjasama ini apa, Bu? Iya. Kerjasama antara dari Dispenduk Capil Kabupaten Kendal memiliki produk berupa IKD, kemudian KIA, dan juga KTP fisik, dan juga pelaku UMKM. Apa ini, Bu? Jadi kalau khususnya KTP elektronik ini kan sudah banyak manfaatnya ya. Baik, betul. Yang masih perlu di-push atau didorong kita ini adalah KIA sama IKD. Ya, jadi IKD biar kepemilikannya meningkat, kemudian KIA pun sudah mulai 0 tahun ini kita edukasi untuk memiliki, sehingga kami pasarkan produk kami yang KIA dan IKD kerjasama dengan pelaku usaha, wisata, perbankan. Itu bagaimana dengan menunjukkan KIA atau IKD di tenan mereka, itu mereka mendapatkan fasilitas sepi. Kami tidak menentukan harus diskon, tidak. Bisa goodie bag atau mungkin fasilitas didahulukan misalnya, atau promo-promo yang lain. Kami persilahkan, mereka pasti punya cara untuk memasarkan itu. Mari kita diskusi bagaimana kita memasarkan produk ini bersama-sama, dan sekaligus mereka kemudian menjadi teredukasi. Oh, ternyata penting ya ini. Pelaku usahanya sendiri juga teredukasi, kemudian juga mereka dengan komunitasnya teredukasi juga. Harapan kami ekosistem ini menjadi semakin luas, masyarakat memahami pentingnya dokumen kependudukan. Nah, itu tadi pemirsa terkait manfaat memiliki IKD dan juga KIA dari Dispenduk Capil Kabupaten Kendal memiliki inovasi, bahwasanya ketika masyarakat Kabupaten Kendal memiliki KIA dan juga IKD bisa ditunjukkan ke tenan-tenan, dan hal ini terangkum dalam Dispenduk Capil Kabupaten Kendal dan OPD Komplek Pramuka dalam Bazar UMKM yang digelar pada hari Jumat ya Ibu, tanggal 6 bulan Februari 2026, dan tadi kami sempat melihat keseruan dari para masyarakat dan juga dari Dispenduk Capil Kabupaten Kendal melakukan sejumlah kegiatan dalam rangka memberikan identitas kepada masyarakat Kabupaten Kendal. Dan berikut cuplikan video dari kami untuk Anda. Inovasi ini menjadi langkah strategis Dispenduk Capil Kendal dalam mendekatkan layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Melalui kolaborasi bersama sejumlah pelaku UMKM, warga yang telah mengaktifasi IKD maupun memiliki KIA dapat menikmati berbagai potongan harga serta merchandise menarik di gerai-gerai mitra. Kegiatan ini digelar oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kendal dan organisasi perangkat daerah Kompleks Pramuka sebagai bentuk kolaborasi untuk memperkuat tusi pengembangan mitra binaan. Gelaran ini disemarakan dengan layanan aktivasi identitas kependudukan, senam bersama, sosialisasi anti narkoba, cek kesehatan, dan kehadiran UMKM dengan menyajikan aneka ragam kuliner, batik, dan lainnya. Program ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi bentuk sinergi yang saling menguntungkan antara pemerintah daerah dan pelaku usaha lokal.
Kolaborasi ini menjadi upaya konkret untuk mendongkrak angka aktivasi IKD serta meningkatkan kepemilikan KIA di Kabupaten Kendal. Sementara bagi UMKM, program ini mampu menarik minat pembeli sekaligus meningkatkan omset penjualan. Dengan menunjukkan aplikasi IKD yang aktif di ponsel maupun KIA bagi anak-anak, masyarakat bisa langsung menikmati promo yang telah disiapkan oleh para mitra UMKM. Langkah inovatif ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya identitas kependudukan digital di era modern, sekaligus memperkuat ekosistem ekonomi lokal di Kabupaten Kendal. Dispenduk Capil Kendal berharap melalui kolaborasi ini, semakin banyak masyarakat yang sadar pentingnya memiliki dan mengaktifkan IKD serta KIA sebagai bagian dari tertib administrasi kependudukan dan transformasi layanan digital di Kabupaten Kendal. Baik, itu tadi pemirsa keseruan dari Bazar UMKM yang digelar di depan kantor Dispenduk Capil Kabupaten Kendal untuk Anda. Nah pemirsa, kita akan mereview terkait gelaran tadi yang sangat seru dan juga memberikan manfaat yang luar biasa bagi masyarakat Kabupaten Kendal khususnya, dan ini merupakan inovasi yang luar biasa menurut saya. Karena dengan menunjukkan KTP, maksud kami IKD dan KIA dapat memberikan kemudahan yang luar biasa bagi masyarakat. Dan Ibu bisa cerita terkait latar belakang kenapa sih membuat inovasi ini? Apa yang sebetulnya diinginkan dari Dispenduk Capil Kabupaten Kendal itu? Jadi khususnya IKD dan KIA ini sekali lagi kami ingin meningkatkan cakupan kepemilikan dengan berbagai strategi. Nah, strategi yang kami coba lakukan adalah kerjasama dengan pelaku usaha, wisata, perbankan dan berbagai stakeholder yang kita punya. Selain kemudian akses layanan kepada kami, kemudian masyarakat juga teredukasi tentang pentingnya dokumen kependudukan, juga kami mencoba berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Ya, bentuk dukungan kami dengan teman-teman yang memiliki usaha untuk kita pasarkan bersama. Dan hari ini coba kami desain karena ini sudah 50 pelaku usaha kerjasama dengan Dispenduk Capil. Ini launching ya Bu ya? Hari ini launching? Iya, 50 tak. Nah, sudah 50. Sudah 50. Nah, tadi kami PKS lagi dengan 3 pelaku usaha. Jadi 53. Nah, ini berarti 3 ini kan di 2006. Nanti kami akan coba terus dengan berbagai binaan OPD-OPD di Jalan Pramuka ini binaannya banyak juga. Nah, ini nanti teman-teman dari OPD lain juga akan mendorong binaannya untuk kerjasama dengan Dispenduk Capil. Memang harapan kami demikian. Jadi semakin banyak pelaku usaha yang kerjasama dengan kami, ekosistem Dukcapil semakin luas dan sedikit kontribusi kami untuk pertumbuhan ekonomi lokal. Gitu. Bu, ide awalnya dari mana sih Bu? Ini luar biasa sekali idenya Bu. Ya itu tadi sebetulnya basisnya adalah bagaimana kami ini punya produk yang harus diketahui oleh masyarakat, kemudian masyarakat harus memiliki gitu. Tapi kan pendekatannya bisa beda-beda. Nah, kami coba cari pendekatan yang sama-sama masih saling menguntungkan begitu, sehingga kami juga merasa bahwa kami tidak memaksa, tapi mereka dengan kesadaran sendiri ternyata banyak manfaatnya ini gitu. Nah, hari ini juga kami berupaya untuk mensiarkan juga bahwa KIA maupun IKD yang Bapak Ibu miliki itu banyak loh manfaatnya. Ini seperti ini, ada diskon, ada segala macam. Itu seperti kartu member ya Ibu ya? Betul. Kartu member dimanapun bisa mendapatkan diskon. Idenya sebetulnya seperti itu. Kan kita seringkali mendapatkan kemudahan dari kartu yang ada. Nah, itu dia. Kalau diskon kan hanya di toko tertentu. Nah, ini banyak sekali. 53 untuk saat ini. Oke, Bu, terkait program ini, Bu, mungkin risetnya berapa lama sih, Bu? Ini ada rahasianya ini. Jadi sebetulnya kalau target pemerintah itu kita itu pemanfaatan KIA maupun IKD itu cuma 3 dalam setahun. Tapi saya merasa 3, kita itu punya UMKM banyak loh, kita punya tempat wisata yang banyak. Kita bagian dari pemerintah. Bagaimana Dispenduk Capil ini punya kontribusi gitu, sehingga saya dengan teman-teman mencoba untuk ayo kita punya jiwa marketing karena kita punya produk harus pintar marketing. Marketingnya kemana Bu? Ya
Coba kita kerjasama dengan ini. Saya kasih contoh beberapa teman-teman sekarang udah jalan, sudah banyak yang laporan nih teman-teman, Ibu, kalau saya ke tempat wisata terus saya mikir ini bisa PKS gak dengan Dukcapil, terus sambil jalan itu lihat toko gitu kok rame, wah ini bisa kerjasama dengan Dukcapil. Nah berarti teman-teman sekarang sudah memiliki jiwa marketing bahwa produk ini harus dipasarkan, kita harus mengedukasi itu. Jangan hanya dia menunggu mereka merasa butuh, tidak. Kita harus menjadi agen yang aktif untuk mereka menjadi tahu Dukcapil, apa pelayanannya, apa kemudahannya, apa produknya, apa sih yang bisa kita dapatkan manfaatnya. Saya sih gitu aja. Luar biasa sekali Bu, inovasi ini. Ibu, dalam rangka Bazar UMKM ini Bu, mungkin kemarin 50 itu dari sektor apa saja ini Bu? Iya, jadi di wisata ada mau kolam renang, kalau menunjukkan KIA, saya ada yang 10%, ada yang 5%, kami tidak melihat itunya, tapi komitmen mereka untuk kerjasama dengan Dukcapil itu sudah bagian dari edukasi gitu ya. Misalnya kayak Tirto Arum, Omah Opa, kemudian juga tadi mereka itu punya usaha apa namanya ya kayak warung, kemudian jajan-jajanan, kemudian batik juga ada, dari perbankan juga ada, kemudian dari obat-obatan tadi farmasi juga ada, dari berbagai pelaku usaha, kemudian perbankan dan siapapun yang mau. Bahkan kami sudah sampaikan ketika kami sosialisasi, jangan punya usaha silakan kerjasama dengan kami. Gitu. Mari kita tumbuh bersama. Ya, mari kita marketing bersama. Kami punya medsos, kami punya media, kami punya banyak kolega, kami punya banyak jaringan. Saya berikan semuanya. Monggo bisa dimanfaatkan. Termasuk acara hari ini. Begitu kita sediakan tempat mereka untuk promosi, mereka harapan kami terjalin kerjasama antar binaan kami gitu ya, sehingga produknya juga semakin lebih dikenal, juga mungkin barter atau mungkin saling mendukung gitu, harapannya begitu. Bu, dalam rangka meyakinkan para pelaku UMKM untuk bisa bekerja sama dengan Disdukcapil Kabupaten Kendal ini sendiri seperti apa, dan ada tantangannya nggak sih Bu untuk meyakinkan para pelaku UMKM? Iya, pasti ada tantangannya. Jadi macam-macam ceritanya. Ada yang merasa bahwa kenapa harus ngasih diskon? Kan menjadi harga jual saya turun, keuntungan saya turun. Saya pastikan kami tidak mengambil keuntungan untuk itu. Jadi silakan pengusaha berhitung dengan keuntungan, silakan. Tapi hanya kami butuh bahwa dengan menunjukkan KIA ataupun IKD produk kami itu masyarakat mendapatkan manfaatnya lebih. Bisa goodie bag atau mungkin yang lainnya. Kami tidak memaksa dalam bentuk diskon. Tapi silakan dari marketingnya pengusaha sendiri. Sehingga kami tidak ada paksaan. Hanya yaitu tadi kadang-kadang enggak nanti kadang-kadang kan itu bentuk trust sih. Jadi harus kita pastikan dan mereka harus percaya dengan kita. Jadi jangan sampai ada pemaksaan kerjasama dengan Disdukcapil merugikan. Saya tidak ingin seperti itu, sehingga dari awal harus dipastikan bahwa masyarakat percaya kerjasama dengan kita itu menguntungkan. Minimal kita bisa memasarkan dalam bentuk medsos, dalam bentuk sosialisasi ke jaringan-jaringan kita maupun kita sebagai pemerintah. Jadi para pelaku UMKM juga tidak perlu khawatir karena nantinya juga akan terbantu publikasinya. Iya, kami tidak minta produk, tapi kami memasarkan produk. Membantu. Tidak hanya memasarkan IKD dan juga KIA, tapi juga produk-produk UMKM ya Bu ya. Iya, luar biasa sekali. Ini merangkap banyak sekali tugas ya Bu ya. Ya sebagai bagian dari pemerintah Kabupaten Kendal. Memberikan pelayanan yang prima tentunya. Insya Allah. Baik. Bu, terkait tadi meyakinkan dari para pelaku UMKM. Nah, 53 ini mungkin sebarannya di kecamatan mana saja, Bu? Seluruh wilayah Kabupaten Kendal. Jadi ada juga yang pelaku usaha kopi di Sukoharjo. Itu kemudian Omahnya Opa kan di sana ya, Singorojo juga. Kemudian di Wuleri itu juga ada. Kami ada BPR BKK juga ada. Kemudian seluruh wilayah, karena kami kan ketika sosialisasi dan UPTD kami kan ada di SK Wedanan ini, mereka juga marketing juga. Insya Allah semua teman-teman sekarang sudah punya jiwa marketing, karena sudah saya didik. Ayo kita harus marketing, marketing untuk masyarakat mengetahui apa sih Dukcapil. Gitu. Tidak hanya mengurus soal berkas dan juga identitas. Dan ternyata itu menjadi bagian dari refreshingnya teman-teman. Jadi tidak melulu itu. Jadi rutinitas ini saya
bilang ke teman-teman, jangan menjadi ini dalam pikiran kita adalah rutinitas. Bukan, karena setiap hari, setiap waktu itu peristiwanya beda-beda. Masyarakat yang kasusnya juga beda-beda. Nah, kemudian saya tambah nih refreshingnya ini ya. Refreshingnya ketemu dengan pelaku usaha yang ibu-ibu pada senang. Ibu ternyata produknya bagus-bagus, itu dia. Itu komitmen kita selaku pemerintah, kita dukung mereka. Dan kita memasarkan produk kita juga. Betul. 2 kali combo ya Bu ya, combo manfaatnya. Baik Ibu, itu tadi sebarannya ada 53. Nantinya mungkin dari Dispenduk Capil akan merambah sektor-sektor lain yang lebih luas, Ibu. Ada rencana seperti itu tentu? Tentu. Jadi kami target juga ke teman-teman, kalau kemarin bisa 35, paling tidak minimal 20 lah untuk tahun 2026. Ini sudah dicicil 3 kan. Nanti setiap bulan harus 2 atau 3 dapat ya gitu. Berarti nantinya di 2026 akan ada 70 kisaran Ibu. Luar biasa sekali. Terus. Ya karena kan semangatnya kita tidak hanya kuantitas ya, tapi juga bagaimana benar-benar pelaku usaha juga merasakan manfaatnya kerjasama dengan kita. Itu makanya saya berpikir kalau cuma PKS kemudian kita medsoskan mungkin bagi mereka dampaknya tidak terlalu besar, tapi ketika kita memberikan media ini loh komitmen kami juga menyediakan media untuk promosi dengan Basar ini ya, itu yang bisa kita lakukan. Nah, kami menggandeng sponsorship gitu, kemudian di event-event tertentu kami juga undang mereka untuk ya marketing bersama itu. Bu, ini kan ada 53 yang sudah menjalin kerjasama, mungkin nantinya dari masyarakat pelaku UMKM yang menyaksikan tayangan di Lingkar TV ini ingin bekerja sama dengan Dispenduk Capil Kabupaten Kendal. Mungkin caranya seperti apa? Kami persilahkan, jadi silahkan aja datang ke kami atau beritahu kami posisinya di mana, nanti kami datang. Jadi untuk Dispenduk Capil yang datang Ibu ya? Datang, jemput. iya nanti kita sampaikan tugas isinya PKS, di situ ada hak dan kewajiban. Jadi untuk kita ketahui bersama, kemudian juga jelas punya usaha gitu kan, sehingga ketika kita medsoskan itu ya memang ada usahanya gitu. Jadi kita nanti ke pelaku usaha, jangan khawatir, beritahu kami mau kerjasama, nanti kami datang. Dan itu tidak hanya untuk pelaku usaha sektor yang besar ya Bu ya? Boleh yang sektor kecil? Itu sektor kecil boleh, yang penting punya usaha. Ya, jadi yang sektor besar apalagi sektor yang memang perlu didukung itu penting. Iya. Jadi kan semangatnya sekali lagi tidak melulu ya pasti untuk Dukcapil ya, untuk dokumen kependudukan, tapi juga untuk mendorong pelaku usaha, ayo tumbuh bersama. Gitu. Oke, berarti bagi masyarakat yang mungkin jajan bukan di tempat yang besar, mungkin di tempat usaha-usaha yang kecil yang memiliki kerjasama dengan Dispenduk Capil, jangan risau, bahwasanya ketika kita jajan kita mendapat keuntungan dan juga membantu program pemerintah, betul Ibu? Oke, luar biasa sekali. Ini kolaborasi yang sangat luar biasa Ibu menurut saya sendiri. Bahwasanya ini menumbuhkan semangat dari pemerintah dan juga dari para UMKM merasa didukung dan juga dibantu. Bu, mungkin manfaat yang didapatkan dari para pelaku UMKM, dan ini dari Dispenduk Capil tidak mendapatkan sepeser pun ya Bu ya? Enggak. Hanya membantu publikasi. Itu seperti apa Bu? Mungkin manfaat yang bisa didapatkan para pelaku UMKM? Ya, manfaatnya tentu saja usaha mereka menjadi lebih dikenal. Ya, kemudian juga mereka teredukasi tentang Dukcapil juga. Jadi kalau sudah kerjasama paling tidak kan mereka kalau ada orang yang tanya ngurus KTP di mana, mereka juga jadi tahu, jadi agen kita juga ternyata. Kemudian juga. Tapi bukan calo yang seperti tadi ya Bu? Oh tidak, karena online. Karena online dan harus yang bersangkutan. Ya, itu. Kemudian juga mereka merasa menjadi bagian dari kita, gitu kan. Ada yang menaungi pemerintah hadir di situ, gitu. Dan harapannya memang sekali lagi kami memasarkan produk kami agar masyarakat semuanya harus memiliki dokumen kependudukan. Itu. Baik Ibu, terkait bagi masyarakat yang mungkin ketika memiliki IKD dan juga KIA pengen jajan ini Bu, mungkin cara mengetahui bahwasanya UMKM itu bekerja sama dengan Dispenduk Capil, seperti apa itu Bu? Ini masih menjadi salah satu tantangan kami. Jadi masyarakat mestinya di tentnya itu ada semacam banner gitu ya, minimal banner gitu. Ini yang sedang kami pikirkan dan kami minta kepada teman-teman untuk bisa menginformasikan kepada pelanggannya lah gitu, sehingga mereka tahu bahwa dengan IKD atau KIA ini ternyata saya dapat
diskon di ruang makan itu, di tempat makan itu. Gitu. Kalau nominal diskonnya atau mungkin keuntungannya itu diatur dalam perjanjian itu atau diserahkan kepada UMKM? Diatur di perjanjian. Oke. 5%, 10% berupa apa itu nanti tertuang di situ. Jadi sudah terikat perjanjian kerjasama bahwa di situ nanti masyarakat dapat diskon ataupun mungkin dapat mungkin goodie bag atau dapat apa tertuang di dalam PKS. Luar biasa sekali inovasi ini Ibu. Untuk rentangnya kisaran ada berapa ribu kalau dinominalkan Ibu persentase tersebut? Diskon yang didapatkan masyarakat kisaran. Misalnya di situ habisnya 100.000, diskonnya 10% gitu. Luar biasa. Kan lumayan kan? Lumayan sekali. Lumayan kalau kita jajannya orang banyak. Bisa untuk yang lain ya Ibu ya. Iya, sebetulnya sih hanya sentuhan bagaimana IKD ini semakin manfaatnya lebih dirasakan langsung oleh masyarakat. Kemudian KIA juga demikian, lebih ke situ kalau kami sih. Sehingga berapa sih yang didapat masyarakat sih sebetulnya efek dampak aja ya, dampak dari kerjasama ini aja. Dan kemudian dari pengusaha juga tidak merasa berat dengan diskon itu gitu. Jadi demikian sih. Kalau berapa yang harus didapat masyarakat itu hasil aja, dampaknya aja. Oke, luar biasa. Ibu, untuk kerjasama ini yang dilakukan di Dispenduk Capil Kabupaten Kendal dengan pelaku UMKM ini, mungkin ada rentang kerjasamanya berapa lama atau mungkin ini jangka panjang? Kita ada yang minta 2 tahun, ada yang minta 3 tahun, paling rentang antara 2 sampai 3 tahun. Nanti kita perbarui. Dan kalaupun mungkin memang dirasa ini menguntungkan ya diperpanjang. Gitu. Kalau mungkin berdasarkan testimoni yang Ibu dengar dari para pelaku UMKM dari para mitra ini seperti apa Ibu? Nyatanya mereka senang dan memang saya berdasarkan evaluasi yang kami dapatkan mereka butuh media seperti ini, promosi bersama ini. Makanya kami hari ini menandai 50 UMKM yang sudah bekerja sama dengan kami menyediakan media promosi karena mereka yang butuhkan seperti itu. Publikasi itu sangat penting ya Bu ya. Penting sekali. Nah itu tadi yang didapatkan dari para mitra. Mungkin yang didapatkan dari Dispenduk Capil sendiri seperti apa Bu atas program ini? Jadi program ini ternyata membantu kami untuk meningkatkan cakupan ya. Jadi KIA ini tadinya kita ditarget 60%. Kami di angka 70%. Jadi memang sudah melebihi target nasional. Tapi saya belum, berarti kan masih banyak anak yang belum punya KIA ini kan. Nah, dengan kerjasama ini saat 2025 kami untuk KIA ini sudah 83,03%. Iya. Jadi itu sudah melebihi Bu? Sudah melebihi. Luar biasa. 60% targetnya. 60% ya? 80? Rentangnya jauh sekali. Iya, sekarang 80. Jadi mungkin hanya sekitar 45.000 anak yang belum memiliki KIA. Kemudian IKD, tadinya kami merangkak dari 9%, 10%, sekarang sudah 15% lebih. Luar biasa ya, sekali. 2025. Nah, salah satu dampak dari kerjasama ini, karena ekosistemnya kita bangun, nah hasilnya kita tuai, targetnya walaupun untuk IKD kita belum melebihi target yang ditentukan, ya karena tadi kendalanya kan tidak di tempat kami saja ya, tapi juga tidak punya HP, mungkin juga sinyal dan sebagainya banyak secara teknis. Jadi kami sudah merasa 50% sudah, ya tetap harus kami terus mengupayakan untuk mencapai target. Oke, luar biasa sekali Bu. Bu, ini kita sedikit membahas terkait bazar UMKM. Nah, ini ada berapa tenan yang dihadirkan atau UMKM yang dihadirkan Ibu di sini tadi? Ya, jadi kami tenan kami yang mau ikut karena ini juga kecil ya tempatnya, tapi paling tidak memberikan mereka tempat atau media. Ini ada sekitar dari Dispenduk Capil aja ada 6, kemudian dari pertanian 2, masing-masing OPD di komplek ini minimal 2 membuka tenan. Jadi kalau 7 kali 2 aja sudah 14 tambah 6, berarti hampir 20 tenan yang ada di sepanjang Jalan Pramuka. Dan kami sampaikan kepada teman-teman OPD di komplek Jalan Pramuka ini, selain memang kami mengupayakan untuk memberikan media bagi mitra-mitra kami, tapi juga mitra-mitranya teman-teman OPD dihadirkan di situ. Dan harapannya mitra-mitra mereka akan bekerja sama dengan Dukcapil, sehingga kita coba inisiasi ini mulai Jumat pertama, nanti bulan Februari bulan depan juga ada lagi kegiatan serupa, sehingga tiap bulan
Oh, setiap bulan nanti Bu Jumat. nanti. Harapannya begitu. Oke. Jumat pertama setiap bulan ini ada kegiatan seperti ini. Oke. Jadi UMKM ataupun mitra binaan terwadai secara promosi, kemudian juga ASN di sepanjang Jalan Pramuka ini bisa mengenal, bisa membeli produk untuk sebagai bentuk dukungan dan mereka saling kenal. Wah, luar biasa. Silaturahminya dapat, keuntungannya dapat. Iya. Barang yang dibutuhkan juga didapat. Iya, luar gitu. biasa sekali. Jadi Dan juga- kolaborasi OPD, kami juga nanti akan dapatkan mitra-mitra binaan OPD yang lain menjadi mitranya Dukcapil kan 20, Oke. berarti bisa kita Luar capai biasa. nanti untuk Ini 2020. sekali merengkuh dayung 2-3 pulau bahkan 10 pulau terlampaui sekali Bu. Harus pikirnya begitu, Mbak. Iya. Dengan efisiensi yang kami Iya. rasakan ini memang harus kreativitas. Luar Harus biasa kreatif. sekali Bu, tetap semangat dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dan pemirsa itu tadi serangkaian kegiatan, tadi juga saya melihat bersama Ibu ada kebutuhan pokok. Saya tidak bisa membayangkan bahwasanya setiap Jumat diagendakan masyarakat bisa berhemat berapa puluh ribu itu Bu. Ketika memiliki IKD dan juga KIA. Iya. Oke, itu nanti berarti artinya ketika berbelanja satu KIA untuk satu orang. Satu orang. Berarti kalau satu rumah belanja mendapatkan banyak sekali kemudahan. Oke. Oke, Bu, harapan ke depan bagi pelaksanaan bazar UMKM dan juga penambahan dan juga pengaktifasian IKD dan juga KIA sendiri seperti apa bagi Jadi- masyarakat Kabupaten Kendal? Ya, jadi harapannya dengan berbagai upaya yang kami lakukan, ini masyarakat menjadi semakin teredukasi, mulai semakin menyadari bahwa pentingnya dokumen kependudukan ini dimiliki. Jadi kami dengan berbagai kemudahan, dengan berbagai pendekatan, dengan berbagai strategi yang coba kami kerjakan, ini semoga berdampak positif bagi masyarakat untuk kemudian berbondong-bondong mengaktifasikan IKD dan jangan lupa harus dengan petugas Dukcapil ya, pastikan petugas Dukcapil. Kemudian juga seluruh anak-anak kita memiliki kartu identitas anak, karena itulah perlindungan kita terhadap anak-anak kita, itu adalah hak sipilnya anak yang harus kita penuhi selaku pemerintah, sehingga kami berupaya seoptimal mungkin seluruh anak-anak di Kabupaten Kendal ini memiliki yang namanya kartu identitas anak. Luar Nah, biasa ini harapan kami, tentu kami tidak bisa bekerja sendiri, jadi masyarakat juga harus membantu kami, semua stakeholder termasuk media, membantu kami bagaimana dokumen ini dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Kendal. Oke, luar biasa sekali Bu, tetap semangat dan juga tim-tim dari, maksud kami dari keluarga besar di Sumeduk Capil Kabupaten Kendal tetap semangat dalam menjalankan tugas dan memberikan Sama-sama. pelayanan yang prima dan inovasi yang luar biasa Iya. kepada masyarakat. Dukcapil Prima, Indonesia Maju. Oke, mantap sekali, luar biasa sekali. Nah, itu tadi pemirsa beragam inovasi dan juga aksi nyata dari Dispenduk Capil Kabupaten Kendal dalam rangka memberikan pelayanan yang prima dan juga memberikan identitas sebagai pondasi seseorang dari usia 0 hingga 17 tahun untuk memberikan pelayanan-pelayanan yang dari lingkup lain, baik dari bidang pendidikan, kesehatan dan juga lainnya. Ini merupakan bekal dan juga kemudahan sehingga masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan berbagai inovasi dan juga layanan ini dengan baik, tentunya karena hal ini sebagai bentuk sebagai warga negara Ibu ya. Pemerintah hadir di bahkan hingga tingkat desa dan juga lingkup terkecil, dan ini semua diupayakan untuk memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Dan itu tadi pemirsa dialog kami dengan Ibu Ratna Mustikaningsih selaku Kepala Dispenduk Capil Kabupaten Kendal. Saya Mutia Parasti dan segenap kru yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Tetap saksikan Sapa Jateng hanya di Lingkar TV.